Shalom, selamat jumpa rekan-rekan pendeta GB dan para gembala dimanapun rekan-rekan berada. Kita bersyukur kita bisa berjumpa pada kesempatan yang indah ini. Rekan-rekan sekalian, saya buat video ini paling tidak oleh karena beberapa alasan yang sangat penting. Alasan yang pertama adalah beredarnya berita di lingkungan GBI yang mengatakan bahwa saya tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai bakal calon ketua BPP GBI untuk periode 2023 sampai dengan 2027 yang akan datang. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian, berita itu tidak benar, dan saya nyatakan kepada kita sekalian bahwa kalau kawan-kawan mengusung saya sebagai bakal calon dalam sidang majelis daerah, maka saya bersedia dicalonkan sebagai ketua umum BPP untuk periode 2023 sampai dengan 2027 yang akan datang. Itu alasan yang pertama kenapa saya buat video ini. Jadi saya bersedia dicalonkan sebagai bakal calon di sidang-sidang MD dan bersedia dicalonkan menjadi calon ketua umum BPP periode 2023 sampai dengan 2027 yang akan datang. Itu alasan pertama kenapa saya buat video ini. Alasan yang kedua kenapa saya buat video ini, karena dari informasi yang saya dengarkan dari kawan-kawan dari berbagai daerah, ternyata banyak kawan-kawan yang tidak memahami tata cara pemilihan bakal calon ketua umum, bahkan juga ketua umum dari BPP GB untuk periode 2023 sampai dengan tahun 2027 yang akan datang. Teman-teman, saya mau sampaikan kepada kita untuk pemilihan bakal calon dalam sidang majelis daerah itu akan dilaksanakan dengan sistem one man one vote dari para gembala yang ada di wilayah masing-masing. Jadi karena itu teman-teman, diatur dalam juklak yang dibuat oleh BPP GBI seperti yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian tata urutannya, di mana dalam tata urutan itu tidak ada opsi untuk melakukan aklamasi. Ini akan saya sampaikan kepada kita teman-teman, tata urutan dari pemilihan bakal calon di sidang-sidang MD dimanapun kita berada. Dalam juklak yang dikeluarkan oleh BPP GBI nomor 074/S/16, di sana jelas sekali dikatakan mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan bakal calon ketua umum BPP GBI dalam sidang sinode. Jelas dikatakan di sana bahwa seluruh proses pemilihan itu berlangsung berdasarkan asas langsung, bebas dan rahasia. Artinya dilakukan dengan voting, begitulah kira-kira, dengan tata urutan juga yang sudah disebutkan dalam SK tersebut, di mana dikatakan di sana tahapan pemilihan bakal calon ketua umum BPP dalam sidang MD adalah: pertama, pembacaan Alkitab; kedua, pembacaan petunjuk pelaksanaan pemilihan; ketiga, pembagian kartu suara; keempat, menuliskan nama pilihan pada kartu suara; kelima, mengumpulkan kartu suara; keenam, penghitungan suara; ketujuh, pengumuman hasil pemilihan; lalu kedelapan, penetapan hasil pemilihan bakal calon; kesembilan, penandatanganan berita acara oleh majelis ketua; lalu kesepuluh, penyerahan berita acara kepada utusan BPP; lalu yang ke-11, doa ucapan syukur atas lancarnya pemilihan. Artinya teman-teman, dari sini jelas sekali tidak ada opsi untuk melakukan
aklamasi itu. Ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Jadi harus dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia. Artinya adalah melalui voting yang tidak diketahui oleh orang lain, pilihan masing-masing. Itu yang mesti kita pahami di sini, teman-teman. Karena itulah, teman-teman, saya himbau kita untuk mengawasi jalannya sidang MD itu supaya jangan sampai ada orang yang melanggar ketentuan yang telah dibuat sendiri oleh BPP GW. Itu alasan yang kedua kenapa saya membuat video ini, teman-teman. Jadi sekali lagi, dua alasan inilah yang menjadi alasan penting kenapa saya harus buat video ini dan sebarkan kepada rekan-rekan sekalian. Maka harapan saya rekan-rekan juga menyebarkan video ini kepada pejabat-pejabat yang lain supaya mereka juga tahu. Karena ternyata sekali lagi, teman-teman, dalam berbagai informasi yang disampaikan kepada saya, mereka mengatakan bahwa pemilihan itu hanya oleh MPL. Padahal itu adalah pemilihan tahap kedua setelah dari sidang majelis daerah ini. Nanti di MPL tentu ada tata caranya, teman-teman, seperti yang telah diatur dalam tata gereja sebagai berikut. Ya, dalam tata gereja pasal 64 di sana diatur mengenai prosedur pemilihan ketua umum BPP, rekan-rekan sekalian. Di sana dikatakan demikian, pemilihan calon ketua umum BPP adalah satu, bakal calon ketua umum yang dipilih oleh sidang MD terakhir akan diserahkan kepada sinode paling lambat 2 bulan sebelum sinode. Yang kedua, sidang MPL yang terakhir akan menerima nama-nama bakal calon dari sidang MD itu. Kemudian akan dibentuk tim seleksi calon ketua umum BPP yang ditetapkan oleh sidang MPL GW. Tim seleksi melakukan verifikasi data administrasi dan seleksi persyaratan bakal calon ketua umum BPP GW sesuai dengan tata gereja pasal 63. Nah, nama-nama calon bakal calon ketua umum BPP yang tidak memenuhi syarat dibatalkan sebagai calon ketua umum. Tim seleksi mengumumkan sebanyak-banyaknya 5 calon ketua umum BPP yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai ketua umum BPP dalam sidang MPL terakhir. Nah, pemilihan ketua umum BPP berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara alias voting. Pemungutan suara untuk memilih ketua umum BPPGB dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. Pertama, sebelum pemilihan dilakukan, nama-nama calon yang disahkan MPL harus diumumkan dan dikenalkan kepada seluruh peserta sidang MPL oleh majelis ketua. Yang kedua, setelah diperkenalkan, calon-calon ketua BPP diberi kesempatan menyampaikan strategi untuk mewujudkan visi misi GW. Yang ketiga, penetapan calon ketua BPP dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Lalu yang keempat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf C,
maka dilanjutkan dengan pemungutan suara atau voting. Sebelum pemungutan suara, panitia pelaksana pemilihan membagikan kertas suara yang telah disediakan. Setiap anggota MPL hanya berhak menerima 1 lembar kertas suara dan hanya diperkenankan mencantumkan 1 suara yang telah ditetapkan. Kemudian kertas suara yang dalamnya terdapat tulisan atau coretan apapun selain nama calon ketua umum BPGBI yang tercetak dinyatakan tidak sah. Pemilihan ketua BPGBI berlangsung 1 kali putaran pemungutan suara. Pemilihan ketua umum dalam sidang MPL dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. Jika terdapat 2 calon ketua umum yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap kedua orang tersebut sampai salah seorang dinyatakan mendapatkan suara terbanyak. Calon ketua umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan disahkan sebagai ketua umum BPP terpilih untuk dilantik dalam sidang sinode. Sebelum kertas suara dibuka dan dihitung, majelis ketua sidang MPL GBI memilih 3 orang wakil peserta sidang MPL untuk menjadi saksi dalam pembacaan dan pemungutan suara nama-nama calon ketua umum BPP GBI. Hasil perhitungan pemilihan suara BPP GBI dituangkan dalam berita acara pemilihan yang dibuat untuk kepentingan tersebut. Jadi rekan-rekan, inilah tata cara pemilihan ketua umum BPP mulai dari sidang majelis daerah sampai kepada MPL, sampai kepada dilantiknya nanti dalam sidang sinode. Karena itu saya katakan kepada rekan-rekan sekalian, berpartisipasilah dalam pemilihan bakal calon dalam sidang-sidang majelis daerah secara langsung, bebas dan rahasia. Artinya voting, teman-teman. Ini yang perlu kita kawal supaya siapapun yang mendapatkan suara yang terbanyak, biarlah dia yang nanti akan dibawa kepada sidang MPL. Sehingga dengan demikian tata gereja dan juklak yang telah kita buat ini dapat dilaksanakan di daerah kita masing-masing. Sekali lagi teman-teman, ayo kita berjuang menegakkan tata gereja, menegakkan hak kita sebagai pejabat GBI, sehingga GBI akan menjadi GBI yang makin maju, GBI yang makin berkembang, GBI great bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat berjuang teman-teman. Kita bersama-sama untuk memajukan GBI yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.